Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai NPWP dan NPPKP. Presentasi ini dibuat dan dijelaskan oleh Daniel Celswara, Rajwa Larissa, Elma Nadia, dan Oscar Mangunsong yang di bawah bimbingan Bu Maisaroh, MPD. Dengan YouTube channelnya yaitu Maisaroh Mihanto. Presentasi ini berisi 1. Hakikat NPWP dan NPPKP. 2. Cara memperoleh NPWP dan NPPKP. 3. Penghapusan NPWP dan NPPKP. Yang pertama yaitu hakikat NPWP dan NPPKP. Nomor pokok wajib pajak atau yang biasa disebut dengan NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Fungsi dari NPWP ini yaitu yang pertama, sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak sehingga kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu nomor wajib pajak. Yang kedua yaitu untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Yang ketiga yaitu untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP. Yang keempat yaitu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, misalnya dalam surat setoran pajak. Yang kelima yaitu untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diwajibkan. Misalnya, dokumen impor atau PIB dan dokumen ekspor atau PEB, pinjaman kredit bank, dan lain-lain. Yang keenam yaitu untuk keperluan pelaporan SPT masa dan tahunan. Adapun manfaat NPWP bagi wajib pajak adalah yang pertama sebagai pembayaran pajak di muka atau angsuran atas fiskal luar negeri yang dibayar sewaktu wajib pajak bertolak ke luar negeri. Yang kedua yaitu memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang ketiga yaitu salah satu syarat pembuatan rekening koran di bank. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau yang biasa disebut dengan NPPKP merupakan setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN berdasarkan Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Dan pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak memiliki surat pengukuhan kena pajak yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan pengusaha kena pajak. Adapun fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak yaitu yang pertama sebagai identitas pengusaha kena pajak, yang kedua sebagai sarana untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Yang ketiga yaitu sebagai alat pengawasan administrasi perpajakan. Adapun manfaat dari NPPKP yaitu yang pertama untuk bisa menjadi rekaan pemerintah dalam mendaftarkan atau memperoleh tender proyek pemerintah. Yang kedua untuk memperoleh pembayaran dari KPKN dan sebagainya. Cara memperoleh NPWP dan NPPKP. 1. Syarat memperoleh NPWP dan NPPKP. Untuk memperoleh NPWP dan NPPKP, maka wajib pajak harus mendaftar ke kantor pajak, di mana dalam mendaftar, wajib pajak harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan kriteria.
Adapun kriteria sebagai berikut. Kriteria yang pertama, wajib pajak orang pribadi non-usahawan dengan syarat 1. Fotokopi KTP atau SIM bagi penduduk Indonesia. 2. Fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing. Kriteria yang kedua, wajib pajak orang pribadi usahawan. 1. Fotokopi KTP atau SIM bagi penduduk Indonesia. 2. Fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing. 3. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang. Kriteria yang ketiga, wajib pajak beban dengan syarat 1. Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat penunjukan dari kantor pusat BUT. 2. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia salah seorang pengurus. 3. Fotokopi paspor bagi orang asing dan surat keterangan tempat tinggal. 4. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dan instansi yang berwenang. Kriteria yang keempat yaitu bendaharawan sebagai pemotong atau pemungut dengan syarat 1. Fotokopi KTP bendaharawan. 2. Fotokopi penunjukan sebagai bendaharawan. 5. Joint operation sebagai wajib pajak, pemotong atau pemungut dengan syarat 1. Fotokopi perjanjian kerjasama sebagai joint operation. 2. Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation. 3. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia dari salah seorang operation. 4. Fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang. Kriteria yang keenam, untuk wajib pajak berstatus cabang, orang pribadi pengusaha tertentu, atau wanita kawin tidak pisah harta, harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar. 7. Apabila permohonan ditandatangani orang lain, harus dengan surat kuasa khusus. Cara memperoleh NPWP. 1. Datang dan mengisi formulir secara langsung. Datang langsung ke kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. 2. Secara online. Dengan semakin majunya zaman, maka pendaftaran NPWP bisa dilakukan melalui internet, di mana pendaftaran secara online disebut e-registration. Adapun langkah untuk mendapatkan NPWP melalui internet sebagai berikut. 1. Cari dan buka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id. Kemudian pilih menu EREK, lalu pilih menu buat akun baru dan isilah kolom-kolom yang diminta. Setelah itu, Anda akan masuk ke menu formulir registrasi wajib pajak orang pribadi. Isilah sesuai dengan kartu tanda penduduk Anda. Lalu, Anda akan memperoleh surat keterangan terdaftar atau SKT sementara yang berlaku selama 30 hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT sementara tersebut beserta formulir registrasi wajib pajak orang pribadi sebagai bukti Anda sudah terdaftar sebagai wajib pajak. 6. Tanda tangani formulir registrasi, kemudian kirimkan atau sampaikan langsung beserta SKT sementara serta persyaratan lain ke KPP seperti tertera pada SKT sementara Anda. Setelah itu Anda akan menerima kartu NPWP dan SKT asli. Pendaftaran NPPKP. Apabila wajib pajak melakukan pendaftaran NPWP sekaligus pengukuhan, maka surat keterangan terdaftar dan surat pengukuhan pengusaha kena pajak NPPKP diterbitkan bersamaan paling lama 3 hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran dan pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak ini tidak diwajibkan untuk seluruh wajib pajak. Adapun pendaftaran untuk memperoleh PKP dilakukan oleh pengusaha sebagai berikut. 1. Pengusaha yang dikenai PPN. 2. Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha berbeda dengan tempat tinggal. 3. Pengusaha kecil yang memiliki untuk dikukuhkan sebagai PKP. 4. Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Format NPWP. 2 digit pertama
merupakan identitas wajib pajak. Contoh nomor 01-03 merupakan wajib pajak badan. 04 dan 06 merupakan wajib pajak pengusaha. 05 merupakan wajib pajak karyawan. 07-09 merupakan wajib pajak orang pribadi. 6 digit kedua merupakan nomor registrasi atau urut yang diberikan kantor pusat DJP kepada KPP. 1 digit ketiga diberikan untuk KPP sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP. 3 digit keempat merupakan kode KPP. 3 digit terakhir yaitu 000 merupakan wajib pajak tunggal atau pusat. Dan kode lainnya merupakan wajib pajak cabang. Penerbitan NPWP dan NPPKP secara jabatan. Hambatan yang ada di dalam setiap pelaksanaan perpajakan di suatu negara pastinya akan muncul. Salah satunya adalah keengganan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya. Namun demikian, Kantor Pelayanan Pajak atau singkatannya KPP bisa menerbitkan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan. Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Sanksi tidak mempunyai NPWP atau NPPKP. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau NPPKP bisa dikenakan sanksi. Sanksinya yaitu pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Penghapusan NPWP dan pencabutan NPPKP. Penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP yang dilakukan oleh Tata Usaha Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Penghapusan NPWP ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan syarat A. Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. B. Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. C. Wajib pajak bentuk usaha tetap atau BUT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Adapun penghapusan NPWP dilakukan dalam beberapa hal berikut. A. Wajib pajak orang pribadi yang meninggal dan tidak meninggalkan warisan. B. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. C. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi. Pencabutan NPPKP. Pencabutan NPPKP bisa dilakukan dengan beberapa alasan sebagai berikut. 1. Pengusaha kena pajak pindah ke kantor pelayanan pajak lain. 2. Pengusaha kena pajak bubar. 3. Pengusaha kena pajak tidak memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak. Ditjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan PKP dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.